Anda sering kebingungan pada saat menetapkan harga untuk produk digital yang Anda jual? Tonton video ini sampai selesai. Jadi kawan-kawan semua, banyak di antara kawan-kawan saya juga pada saat memutuskan sebuah bikin produk digital, mereka sering bingung cara pricingnya seperti apa. Padahal menjadi poin penting, karena bagaimanapun juga kita kan pengen diterima produknya oleh pasar. Di antara mereka ada yang udah riset berjam-jam, nggak tidur hari demi hari untuk bikin produk, tapi pas nentuin harga dia bingung. Pasang harga tinggi, takutnya mereka nggak laku. Pasang harga rendah, khawatir ngerasa nggak sama dengan effortnya, dan cuannya jadi kecil. Nah, produk digital ini sendiri kawan-kawan semua emang cukup tricky kalau bikin harga, karena nggak ada ongkos produksinya. Gak ada HPP-nya, gak ada fisiknya, gak ada kulakannya, semuanya nilainya abstrak. Tapi disitulah letak kekuatannya. Baik lagi, kalau Anda bikin produk, katakanlah makanan, mungkin HPP Anda 40%, 50%. Kalau Anda buat skincare, mungkin HPP Anda 30-40%. Produk digital HPP-nya berapa? Kagak ada, goib ya. Kalau kita ngomongin elemen finansial nih, omset, HPP, gross profit, labor cost, OPEX, marketing cost, net profit. Di bagian HPP ataupun COGS itu 0. Maka omsetnya 1 miliar, gross profitnya 1 miliar. Nah baru di situ nanti ngomongin tentang marketingnya, costnya, kan, OPEX-nya, gaji karyawan, labor cost-nya, OPEX-nya, dan seterusnya. Terus gimana Kang? Supaya kita bisa menentukan harga yang wajar gitu, yang cocok untuk produk digital yang kita buat. Pertama, mindset shift. Sebelum lanjut, gitu, ada satu hal penting yang harus dilakukan. Bagaimana di dalam mindset shift ini berhenti untuk ngitung berapa jam waktu yang dihabiskan untuk bikin produk tersebut. Customer tuh nggak peduli dan nggak butuh waktu 3 jam per hari selama 3 minggu. Itu nggak penting. Anda capek ngebudah ngomong gitu ya, bikin e-course misalkan gitu ya. Termasuk Anda nulis e-book misalkan, itu nggak penting. Berapa lamanya Anda ngetik. Tapi yang mereka penting apa? Hasil yang akan didapat dari produk yang dibeli dari Anda itu seperti apa. Nah maka sebenarnya mindsetnya adalah ubah berapa harga waktu yang Anda habiskan menjadi berapa harga transformasi yang mau ditawarkan. Saat saya nulis buku, dulu nih ya, waktu zaman sebelum menjadi e-book nih, buku, banyak orang memprotes saya ketika saya jual buku di harga 420.000. Kala itu, di 2013, saya jual buku berjudul Dongkrak Omset Miliaran dengan Tim Penjualan. Harganya 420.000, hampir setengah juta. Apa komentar netizen? Bukunya mahal. Apaan? Itu HPP-nya paling cuma 20.000. Saya bilang, iya. Bahkan saya bilang, enggaknya apa? Harusnya lebih murah HPP-nya gitu. Karena mereka seringkali membandingkan dengan HPP-nya. Buku misalkan HPP cuma 20.000. Idealnya 20.000 ya kali 5 lah gitu ya. Berarti kan 100.000. Lah Dewa ya Prayoga jual 420.000. Maka disitulah saya langsung counter mereka. Kalau ente pengen buku yang harganya murah, silakan nulis buku sendiri, ngedit sendiri, layout sendiri, cetak sendiri, terbitin sendiri, jual sendiri, beli sendiri. Ya. Dan saya bilang ke mereka bahwa yang saya jual bukan kertas, yang saya jual adalah perubahan. Maka ini pula yang terjadi dengan Anda pada saat jualan produk digital. Bukan soal presentasi waktu yang dihabiskan, bukan seberapa banyak kopi yang kita minum pada saat bergadang malam hari bikin e-book, bukan seberapa banyak duit yang kita keluarkan untuk sewa alat pada saat syuting, bukan. Tapi seberapa yakin Anda bisa membantu mereka untuk melakukan transformasi. Disitulah Anda mulai bergeser mindsetnya. Sekali lagi HPP-nya bukan dari effort Anda ke belakang, tapi impact Anda ke depan. Misalkan, ketika ada sebuah pelatihan, katakanlah harganya 10 juta. Menurut Anda, pelatihan online ini pelatihan online misalnya, ini produk digital ya, apakah mahal atau murah? Maka saya sampaikan, mahal, murah, tergantung. Pertama, tergantung kantongnya. Kalau ente punya duit cuma 1 juta, ditawarin 10 juta, ya langsung spontan, mahal. Benar ya? Kedua adalah tergantung impact-nya. Kalau ternyata dengan 10 juta rupiah, bisa menghasilkan omset tiap bulannya 100 juta minimal, ya jadi murah. Waktu itu saya ikutan sebuah mastermind, sebuah program dengan biaya di angka $5.000, kurang lebih 70 juta kursnya waktu itu. Apakah mahal atau murah? Sebagian dari Anda langsung bilang, mahal betul. Karena kemungkinan satu adalah Anda gak punya duit 70 juta, kedua adalah belum tentu dapat hasilnya berapa kan. Tapi apa yang terjadi sama saya? Saya katakan itu murah, karena hasilnya bisa ngasilin miliaran buat saya. Keluar 70 juta, dapat miliaran, ya murah lah. Sama keluar 10 juta, dapat 100 juta, ya murah lah. Ini itu yang saya maksud dengan hasil. Nah begitu pun Anda pada saat bikin e-book. Jangan ngomongin soal tentang effort ke belakang. Tapi bayangkan bagaimana transformasi yang mereka rasakan begitu mereka melihat, membaca, menonton, dan mempraktekkan apa yang Anda sampaikan. Langkah praktis dalam menentuin harganya seperti apa? Setidaknya kawan-kawan ada 3 langkah. Pertama, hitung nilai transformasinya. Ini inti dari value based pricing. Jual hasil, bukan fitur. Misalkan tadi, kita menjual sebuah produk, menjanjikan dalam e-book tersebut, katakanlah 100 juta every month. Berapa yang akan kita jual dari situ? Yang kita janjikan 100 juta.
Dan ternyata formulanya sudah kita praktikkan dan beneran tembus 100 juta. Maka wajar dong dari 100 juta kalau kita jual ebook harga misalkan 200 ribu. 100 juta kalau misalkan ngambil 1%-nya aja, itu kan berarti sejuta ya. 0,5-nya 500 ribu gitu kan. Nah ini gimana caranya? Anda pakai katakan rumus sekian presentasinya dari hasil yang kita janjikan. Ya murah tuh. Paham maksud saya? 10 juta per bulan, 1%-nya berapa? 10 juta, sejuta, 100 ribu, jual 100 ribu deh. 100 juta, ambil 1%-nya misalkan worth it gak sih? Worth it. Makanya kenapa pada saat saya bikin produk digital berupa e-course ataupun katakanlah pendampingan, itu ada yang memang mahal. Ada yang saya janjikan memang luar biasa. Dan tak jarang di antara mereka berterima kasih ujungnya karena ngerasa transformasinya luar biasa. Dan mereka nggak nyesel gitu. Yang kedua, kalibrasi dengan harga pasar. Setelah Anda ketahuan tuh nilai intrinsik dari produk kalian itu, coba bandingin sama kompetitor. Orang-orang bikin produk sejenis dengan tema sejenis. Harga jualnya berapa? Bukan berarti Anda harus ngikut harga kompetitor, bukan. Tapi Anda harus sadar dengan kondisi pasar. Kalau kita jual 500 ribu sementara orang jual 50 ribu, ini 10 kali lipat effortnya, lumayan challenging untuk edukasi mereka. Nah, maka cek berapa rentang harga untuk produk sejenis, misal di angka 50 ribu sampai 250 ribu misalkan, dengan nilai transformasi produk yang tinggi, coba pasang di harga ujung atasnya, misalkan 249 ribu, dan itu masih make sense. Yang aneh adalah harga pasaran 50 sampai 250 ribu, Anda jual sejuta sampai 2 juta. Apalagi Anda tidak punya pengalaman tertentu, tidak punya pattern ataupun pola tertentu. Nah ini yang jadi siap-siap gak laku gitu poinnya. Apalagi harus kita lihat, jelaskan tuh. Ketika Anda jual harga 29 ribu, misalkan 250 ribu, jelaskan kenapa kita pasang di harga segitu. Berdasarkan nilai yang Anda tawarkan. Oh ternyata ini bukan cuma sekedar jualan ilmu, tapi jual pengalaman. Bukan cuma sekedar jual pengalaman, tapi jual akses terhadap pembicara ataupun mentor. Bukan cuma sekedar akses terhadap mentor, tapi update apa yang saya lakukan. Hal seperti itu yang Anda sampaikan. Langkah yang ketiga, pricing tiernya. Salah satu trik psikologi yang juga sering dimainkan sama kawan-kawan penjual ataupun pembisnis adalah jangan cuma kasih satu harga, kasih 2 atau 3 opsi. Dan ini dalam teori psikologi namanya ada decoy effect. Orang cenderung nggak milih yang paling murah atau yang paling mahal. Apa imbasnya? Dia nyari yang tengah-tengah. Kadang ini juga saya lakukan pada saat menjual produk digital saya. Saya bikin 3 harga gitu ya, nanti orang opsi yang nyari yang tengahnya. Ya, kalau misalkan Anda sudah ketahuan orang katakanlah habitnya nyari yang mana, lah baru Anda bisa percaya diri menggunakan harga tersebut. Dengan 3 opsi yang tadi Anda kasih ke teman-teman, ke audiens Anda, orang nanti akan melihat tuh budget mereka berapa. Oh, kalau ini ternyata terlalu murah, gue pengen value yang ini. Kalau yang ini kemahalan, yang tengah deh misalnya. Kita pengen menjual 249 ribu. Maka daripada itu di ujung, kita bikin harga yang 350 ribu. 149, 249, 349. Nanti kecenderungannya orang pilih yang tengah. Cek aja kalau percaya. Itu yang terjadi. Ini yang terjadi di beberapa kedai kopi, di beberapa kedai makanan juga. Jus misalkan atau kopi misalkan, dia menawarkan 3 dengan ukuran kecil, sedang, tinggi, dia ngambil tengah. Itu yang namanya adalah decoy effect. Nah maka kawan-kawan semua, setelah Anda kebayang nih cara menentukan pricing produknya, tugas Anda adalah mempromosikannya secara masif. Dan ingat, stop jual produk, tapi jualah transformasi. Karena harga bukan cuma sekedar harga angka di HPP, tapi tentang bagaimana mereka berubah lewat ilmu, lewat pengalaman, lewat wawasan yang Anda sampaikan lewat digital produk Anda. Kebayang kawan-kawan? Kalau ada yang tanyakan silakan komen di kolom komen. Kalau ada request khusus untuk pembahasan produk digital lainnya, silakan Anda juga komen di kolom komen. Kalau Anda pengen dibimbing selama setahun, kurang lebih gitu ya, bareng saya di Mas Andre Rupiah, silakan Anda klik link yang ada di bawah. Nanti akan ada link untuk masuk ke Digital Product Creator. Dan semoga ini menjadi bekal buat Anda agar bisa menjadi produk digital creator yang luar biasa. Itu aja mungkin, sampai jumpa di video berikutnya.